Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi kuis online yang sudah saya buat dalam kurun waktu 1 bulan kebelakang ini. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman React Native untuk Android, untuk aplikasi Android-nya, dan untuk back-end-nya kita menggunakan YII2, dan database-nya menggunakan MySQL. Latar belakang dari pembuatan aplikasi ini. Pertama, kenapa ide ini tercipta? Pertama, karena mungkin karena adanya pandemi COVID-19 ini juga, maka munculnya ide ini. Karena adanya COVID ini yang kita ketahui bahwa sudah hampir 1 tahun lebih pandemi masih belum selesai, sehingga karena pandemi ini pemerintah mengeluarkan peraturan kebijakan bahwa seluruh mahasiswa harus melaksanakan belajar secara online. Itu tidak hanya berlaku untuk siswa saja, tapi juga untuk para pekerja maupun organisasi-organisasi dan lain-lainnya. Pokoknya semuanya dilaksanakan secara online. Karena belajar atau semua kegiatan dilakukan secara online, terkadang ada kegiatan ujian, kuis, dan lain-lainnya, atau seleksi yang harus melaksanakan ujian, itu pun harus dilaksanakan secara online. Nah, karena itulah muncullah ide untuk menciptakan aplikasi kuis online ini. Meskipun kita tahu bahwa sudah banyak di luar sana aplikasi-aplikasi untuk belajar online. Kemudian keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan di aplikasi yang saya bangun ini, yaitu aplikasi ini karena bersifat online, jadi dia bisa dilaksanakan atau bisa dibuka di mana saja, bisa dilakukan di mana saja, asalkan masih terhubung dengan internet. Kemudian kecepatan dan kemudahan dalam penilaian, karena setelah melaksanakan ujian, skor langsung muncul dan sudah dikomputerisasikan, sudah diolah dan diproses secara komputerisasi, sehingga tidak perlu lagi melakukan penilaian secara manual. Kemudian mengurangi penggunaan kertas. Ini sudah jelas ya, karena kita sudah menggunakan handphone saja. Kemudian juga sesuai dengan keadaan saat ini, karena semuanya harus dilaksanakan secara online. Oke, selanjutnya, apa aja sih fitur-fitur yang ada di aplikasi ini? Yang pertama, aplikasi ini terdiri dari 2 bagian, yaitu website untuk dosen atau pengajar yang mau membuat kelas dan melaksanakan ujian, untuk mengupload nilai dan juga melihat nilai-nilai ujian peserta ujian. Kemudian fitur di aplikasi itu yang pertama, user melaksanakan login dan registrasi terlebih dahulu di aplikasi, kemudian user dapat login menggunakan kode kelas dari kode kelas yang sudah dibuat oleh dosen atau pengajar tadi di websitenya. Ketika dosen membuat kelas baru, nanti akan ada kode enroll. Kode enroll ini akan digunakan untuk siswa atau user untuk bergabung ke kelas mereka, kelas si pengajar tersebut, sehingga ia dapat melaksanakan ujian. Nah, kemudian setelah bergabung di kelas,
nanti user akan ada daftar ujian yang tersedia. Ini yang warna putih berarti berarti ujian tersebut available. Kemudian yang warna abu-abu ini berarti kuisnya sudah tidak bisa dilaksanakan lagi. Kemudian user dapat melakukan ujian seperti memilih option pilihan ujiannya, kemudian dapat langsung melihat skor yang didapati setelah melaksanakan ujian. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke demo aplikasinya. Oke, ini kita udah masuk ke halaman dashboard website halaman dashboard untuk pengajar atau pengajarnya. Nah, ini ada dashboard, kemudian periode aktif tahun 2020, 2021, semester ganjil. Lalu ada jumlah grup kelas yang sudah dimiliki oleh si dosen ini, kemudian berapa jumlah mahasiswa yang sudah tergabung di kelas dia. Kemudian kita masuk ke menu grup kelas. Nah, di menu grup kelas ini dapat membuat grup kelas baru. Nah, kemudian diisi nama kelasnya, ini langsung dipilih namanya, nama dosen yang pengajar, nama dosen pengampu kelasnya, dan periode kelas tersebut. Nah, setelah berhasil membuat kelas baru, nanti akan ada kode enroll secara otomatis dibuat oleh sistem. Nah, kemudian untuk membuat ujian baru, diklik pada tombol tambah di atas ini. Kemudian nanti akan didirect ke halaman untuk membuat ujian baru, kemudian dibuat nama ujiannya apa. Tanggal mulai ujian ini dapat diakses. Sekarang tanggal 5, kita buat tanggal 5. Tanggal 5 bulan 6. Tanggal 5 bulan 5. Lalu berakhirnya pada tanggal 6. Jadi setelah tanggal 6 ini, ujian ini tidak dapat diakses lagi oleh user. Tidak dapat dilakukan lagi. Kemudian durasi ujiannya kita buat 10 menit saja. Lalu next untuk mengupload soal. Upload soalnya nanti kita menggunakan file Excel. Dan untuk contoh formatnya bisa di-download di sini. Karena saya udah punya, jadi kita upload saja. Lalu di next. Kemudian dipilih status ujiannya ini mau dipublish atau mau di draft dulu. Kalau dipublish berarti user sudah bisa mengakses nanti di aplikasi Android-nya. Kalau di draft belum bisa diakses belum tampil di aplikasi Android-nya. Kita buat publish saja, lalu di finish. Nah, ini ujian yang sudah berhasil kita buat. Ada nama ujiannya, tanggal mulainya, tanggal berakhir, durasi ujiannya, soalnya berapa, terus statusnya sudah dipublish. Ini kelasnya adalah kelas sistem basis data, ini deskripsinya, dan di bawah ini soal-soal yang sudah kita upload tadi. Oke, ini kita masuk ke aplikasi Android-nya. Pertama, kalau belum memiliki akun, kita bisa create akun dulu di menu registrasi. Untuk mempercepat, kita langsung login saja menggunakan akun yang sudah terdaftar sebelumnya. Kita pakai akun saya. Nah, setelah login, ini kita bisa melihat nama penggunanya ya. Kemudian ada menu join class, ada menu history, dan untuk sign out-nya.
Nah, untuk bergabung ke kelas, misal kita gabung ke kelas sistem basis data tadi, kita masukkanlah kode enroll dari kelas ini. Kodenya ZKV D3I. Oke, kita join. Nah, setelah join, nanti muncul nama kelasnya. Muncul nama kelas yang sudah kita bergabung, kemudian kita akan melakukan ujian misalnya. Nah, ini ada ujian tengah semester yang bisa dilaksanakan. Ini ujian sebelumnya, ini sudah berakhir pada tanggal 2 kemarin, dan ini yang masih aktif. Kita coba melaksanakan ujiannya. Kemudian ini ada durasi waktu yang diberikan, yang disetting tadi, bahwa ujian ini dapat diselesaikan dalam waktu 10 menit saja. Lalu klik start quiz untuk memulai ujian. Nah, ini udah masuk ke halaman kuisnya, ujiannya. Durasi waktu kita tinggal 8 menit. Kita pilih DBS singkatan dari misalnya ini, kemudian klik next untuk melanjutkan. Atau untuk kembali bisa klik tombol previous. Kita udah selesai melaksanakan ujiannya, semua soal sudah terjawab. Kalau sudah yakin dengan jawaban, kita bisa langsung klik finish untuk mengakhiri ujian kita. Nah, langsung di sini muncul result-nya. Kita mendapatkan 60. Skor kita 60. Terus untuk melihat history, ujian-ujian apa saja yang udah pernah kita lakukan sebelumnya, ini bisa dilihat di menu history. Oke, sekian presentasi dan demonstrasi dan demo aplikasi ini saya sudahi. Sekian dan terima kasih.